Oh, selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita masih membicarakan tentang filsafat manusia, suatu pengetahuan filosofis mengenai eksistensi manusia. Jadi berpikir filsafat itu berpikir secara tenang, mendalam, kritis, dan berusaha untuk mencari esensi dari suatu realitas manusia. Beberapa orang berpendapat bahwa kesadaran atau pikiran menjadi sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena pikiran membedakan manusia dengan binatang. Binatang juga memiliki pikiran, tetapi hanya manusia yang bisa menciptakan pengetahuan, yang menciptakan masyarakat, menciptakan budaya, peradaban. Jadi awalnya memang secara sistematik filsafat dirumuskan di Yunani oleh Aristoteles. Dengan disistematisasikannya pengetahuan, ada filsafat teoritis, ada filsafat praktis, ada metafisika, itu teoritis, matematika itu teoritis, fisika juga teoritis. Dengan ada yang bersifat praktis, etika, politik, hukum itu bersifat praktis. Dan manusia dengan perkembangan sains itu mereka berusaha untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang bersifat pasti, empirik, dalam artian sering terjadi, dan ketika diuji kembali maka pengetahuan tersebut memang demikian adanya gitu kan, tidak sesuatu yang sekali terjadi gitu kan. Kemudian mereka juga melakukan observasi terhadap objek kajiannya itu. Pikiran dipahami sebagai suatu substansi non material. Pikiran itu sebagai jiwa juga, dari jiwa. Lalu perkembangan sains modern, psikologi, bahkan dunia kedokteran berusaha untuk memeriksa kesadaran manusia itu berasal dari mana. Berasal dari otak. Jadi fungsi kesadaran, pemikiran itu karena sehat atau berkinerja dari otak ini. Jadi pusat kesadaran, pusat pengetahuan, pusat pemaknaan itu ada di otak katanya. Kalau otak kita rusak, maka kesadaran, persepsi, mengolah pengetahuan akan terganggu. Begitu pentingnya otak. Nah, dari pendasaran ini maka realitas, pemaknaan mengenai realitas, perumusan suatu pengetahuan, bahkan lebih diteliti lagi bahwa pengalaman spiritualitas juga ada faktor karena kinerja otak itu juga. Maka pengalaman spiritualitas itu ya karena adanya kinerja otak. Lalu apakah segala sesuatu itu memang bagian dari kinerja otak ini? Tentang Tuhan itu adalah bagian dari pemahaman atau kinerja dari otak. Di otak itu ada saraf-saraf yang bersifat fisik, dan ini kinerja otak gitu. Manusia memikirkan tentang Tuhanan, memikirkan tentang matematika karena ada kerja otak di sana gitu. Para kaum positivis menyatakan bahwa ya harus diteliti otak kita ini, karena otak inilah yang merumuskan pengetahuan, merumuskan tentang realitas gitu kan. Ketika otak kita tidak sehat, maka kita tidak bisa memikirkan apapun lagi gitu. Pada sini memang kita harus mengakui bahwa badan fisik kita ini sangat berpengaruh menjadi wahana bagi kesadaran. Jadi fisik kita ini memang sangat penentu juga, salah satu penentu di dalam upaya untuk kita mempersepsi sesuatu. Kinerja akal juga
Kalau terganggu maka pemahaman juga akan terganggu gitu. Jadi pengenalan awal itu memang dengan akal yang bersifat fisik ini. Lalu apakah kita mau mereduksi bahwa segala sesuatunya itu karena material ini, fisik ini? Ya tentu saja kita tidak bisa menolak bahwa pikiran itu, selama otak kita sehat maka kita bisa berpikir, kita bisa mengerjakan soal matematika, kita bisa menuliskan suatu novel, atau bisa membahas tentang metafisika dan merumuskan tentang teknik manusia bisa menciptakan hukum ya karena otaknya sehat sekali. Sehingga memang kesadaran sains tentang suatu penelitian yang bersifat objektif ini memang harus selalu dilakukan. Dan filsafat akan selalu mempertanyakan tentang esensi dari pikiran, hubungan antara jiwa dan badan, dan membuka suatu peluang pemahaman mengenai pengetahuan yang bersifat hakiki, suatu pengetahuan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh sains. Dan untuk menyatakan suatu pengetahuan itu bersifat ada atau tidak ada, tentu ini adalah pertanyaan yang bersifat filosofis. Maka filsafat ada di sini untuk menunjukkan jalan. Ketika sains itu berusaha untuk membatasi objek kajian dan membatasi metodenya, maka pengetahuan sains itu bersifat empirik, material. Sedangkan tentang pemahaman mengenai manusia itu tidak hanya melibatkan sisi dari empirik, material. Manusia memiliki dimensi yang bersifat batin, spiritual, atau dimensi yang bersifat spekulatif, filosofis. Nah, agar keduanya seimbang, maka pemahaman mengenai materialisme itu kita pahami sebagai sesuatu kenyataan yang ada pada manusia, tetapi sudut pandang materialisme tidak menjadi suatu satu-satunya sudut pandang untuk memperlakukan manusia sebagai benda dan menjalani kehidupan ini dengan hanya bersifat memandang segala sesuatunya adalah material. Itu sebagai sesuatu yang bersifat reduksi. Jadi memang kita harus menjaga otak kita agar sehat, kita harus makan yang bergizi, harus menjaga tubuh kita, dan juga untuk menenangkan batin kita sehingga kita bisa mengkoneksikan antara kesadaran kita dengan batin kita untuk melihat realitas ini. Realitas apa? Ya realitas diri, tentang dialektika kita dengan kehidupan sehari-hari, dialektika kita dengan kecemasan kita, dialektika kita dengan cara mengkritisi suatu sistem yang bersifat otoriter, atau mencermati segala kehampaan makna mungkin. Jadi kita akan selalu merawat otak kita, juga selalu berkomitmen untuk berusaha meneliti keseharian kita, pikiran kita, aktivitas kita, dan apa sih yang kita inginkan gitu kan. Karena manusia hanya berpengetahuan saja belum cukup. Karena pengetahuan itu harus bisa menghidupkan kehendak di dalam diri manusia sehingga dia bisa menjalani kehidupan itu. Terima kasih.